berdiri. Oleh Pak Sugianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali acara kita ini, mudah-mudahan diberi pelajaran, diberi kemudahan, barakah amin ya rabbal alamin. Maka izinkan kami untuk memimpin doa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sallallahu alaihi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ala sujudana wa likunna wa khusuna ta'ala subhanahu wa ta'ala. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم إنا نسألك رضا والجنة بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم صدق الله Terima kasih kita tunjukkan kepada Pak Sugianto. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah
murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid dalam bulan kedua atau satu empat kemudian posting satu tiga tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada pendapat sama dulu untuk usaha. Lanjut next. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ya dapat membuatkan karakter gimana nih menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk murid menuju pada ini disebabkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka memanfaatkan diri yang negatif karena kalah sulit bagi guru untuk mengatasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sekali cukup menggunakan suara halus dan mereka pesan negatif. Next ya. Ilusi bahwa orang dewasa boleh hak untuk memaksa. Nah, ini saya katakan teman-teman. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Oleh penghargaan, menurut Al-Quran, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini maksudnya kita sering beri hadiah, mau dia kerja, nanti kalau dah kasih hadiah dia, mau lagi. Kalau hanya jangka pendek saja dia berubah karena dikasih hadiah atau iming-iming ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita akan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Contohnya, makanya kita dalam hukum mereka tidak boleh memberikan hadiah yang penghargaan kepada anak yang berbahagia. Nanti tergantung akhirnya dalam jangka pendek perkara seperti ini. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak termotivasi untuk belajar. Maka bagaimana kita membangkitkan motivasi belajar mereka dari dalam hati mereka sendiri ya. Penghargaan mengurangi keterlibatan. Lisa 1 dalam sebuah percobaan, sebuah anak laki-laki usia 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah mereka sebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, pada mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar bukan lebih ada kesalahan. Bukan. Riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat sebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban yang benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawaban yang banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberi jawaban yang benar. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Gimana nih maksudnya? Ya, murid-murid diminta berpikir
rankingnya kepada anak kita 1, 2, 3, 4, 5 dan ya. Memang tujuan kita baik untuk meningkatkan biar mereka berlomba-lomba berprestasi. Namun anak yang ranking kedua akan timbul rasa sakit hati. Mengapa tidak ranking 1? Ya. Jadi itulah maka dalam sekarang ini ranking itu mendapat tidak dianjurkan. Kalau mereka bertanya kok dijelaskan ya tidak diumumkan ranking 1 adalah ini. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Ya, saat seorang anak belajar untuk pertama kali tentang huruf dan kata-kata serta mencari bahwa dia dapat membaca, timbul bintang di matanya dan sebuah kesenyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi motivasi dalam dirinya sendiri. Ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak bangsa, dia sedang merasa bangga dengan ucapan sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, ini yang kelima, posisi kontrol. Ya. Ada 5 ya. Pertama adalah hukum. Apa itu hukum? Seseorang hukum bisa menggunakan hukuman bisa menggunakan. Orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat mendekat kurikulum lebih dalam lagi. Guru yang mendapat posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kata-kata ini sering tidak kita kemarin. Ini kita termasuk posisi kontrol yang menunggu. Awas kalau belum selesai. Lagi kita yang belum selesai belum balik. Itu namanya posisi kita harus belum menunggu. Tidak ya. Yang kedua, kita membuat merasa bersalah kepada anak. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan kehendikan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-katanya yang keluar dengan lembut, misalnya, ibu sangat kecewa sekali denganmu dan kamu ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu buat ini? Memang kata-kata itu lembut ya, tapi membuat rasa bersalah pada anak. Ini kira-kira boleh atau tidak nih posisi kontrol ini? Boleh atau tidak? Buat anak masuk bersalah dan dia tertekan nanti dan pikir dia. Bagi tidak boleh kita lakukan. Ya, dihindari kalau dah tahu seperti ini. Lanjut, next ya. Yang ketiga, ya maksudnya sebagai dianggap murid sebagai teman. Misalnya gini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau juga bisa positif. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya, dan kawan kan. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Anggap anak itu sebagai teman. Ini juga tidak kurang baik untuk dilakukan ya. Nanti anak kurang menghargai diri kita. Kalau tak kita ulukan bahasa kita dan dia dasar kerja, dia tidak akan mau. Lanjut. Next. Posisi pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dan melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi pemantau berdasar pada peraturan tertentu dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan guru pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita pantau perusahaan ya. Ada posisi negatif, ada juga negatifnya, positif negatif. Terus lanjut next. Nah ini posisi yang kelima, posisi manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
tulis dalam sebuah halaman kertas ya, saya tidak akan mengulangi, tidak akan mengulang. Tunggu sampai mata tulis. Sering kan kita lakukan seperti itu ya. Maka dampak negatif mungkin hanya anak itu merasa sakit hati pada kita. Maka dengan posisi mandiri tadi, anak merasa tidak merasa bersalah, tidak berbalik, dan dia akan menyadari diri sendiri bahwa saya telah melakukan kesalahan. Maka saya himbau kepada Bapak Ibu agar melakukan hukuman ini kita laksanakanlah posisi dokter sebagai seorang manajer. Lanjut next ya. Untuk memproses tadi kesalahan-kesalahan anak tadi, kita bisa menggunakan restitusi. Kadang-kadang kita bisa memberikan restitusi. Tadi kan kita mengerti bersama apa restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada karakter mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Dosa kehidupan. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu mereka berpikir. Ya. Kesalahan maka kita menggunakan dengan cara restitusi dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Apa pertama? Dengan cara pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi saya berarti Bapak Ibu tidak bisa mengambil. Kira ada yang mau bertanya? Ada? Kalau ada berarti paham semua nih ya. Dan bisa mengerti ya. Mungkin ini saja Bapak Ibu materi modul 1-4 yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi ini membawa perubahan bagi kita bersama dan menjadi kita menjadi seorang guru yang bergerak dan bergerak ya. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai kita ini seperti batu yang digerakkan dulu diangkat dulu tidak. Jadi kita seperti air yang selalu mengalir bergerak, maka kalau air itu bergerak mengalir maka air itu jadi suci. Itulah kira-kira. Tapi kalau air walaupun dia hanya dalam kegiatan tidak bergerak, maka atau dalam satu bola kecil maka air itu jadi tidak suci. Tapi kalau air mengalir kita bisa duduk. Jadilah kita seperti air. Mungkin misalnya Bapak Ibu
Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan besar yang telah disepakati secara masing-masing. Dan lepas dari adanya masyarakat negara bahasa sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, banyak kan nilai kebajikan, misalnya bekerja sama, apalagi saling menghormati, ya, jaga kebersihan, hidup sehat, itu nilai-nilai kebajikan. Kira-kira bisa Ibu mengerti nih tentang pengertian kesepakatan kelas? Bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, lanjut. Jadi saya ulangi, pengertian atau kesepakatan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat ini berarti tersiratnya tersirat dalam
mengajarkan disiplin positif. Kemudian menjadi budaya positif karena mereka seringlah membaca, akan membaca sendiri. Mereka ini nilai kebaikannya tersiap. Kemudian selanjutnya tujuan yang kelas membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan yang positif. Kemudian selanjutnya ekspektasi kelas yang didefinisikan dengan jelas akan membantu mengatur suasana ketertiban dan tercapai siswa. Berjalannya kelas akan memulaikan peran yang harus dimainkan oleh semua anggota kelas agar semua orang mendapat manfaat dari pengalaman belajar mengajar. Sebagai contoh, bagian tersebut harus mencakup ekspektasi tentang menghadiri kelas waktu harapan kita kan. Dan kelas. Oh, saya tidak ada kawan-kawan Pak, ini. Maka kita jelaskan bahwa kita tidak boleh ikut-ikut kawan, bahwa melanggar ketertiban dalam hanya keyakinan tadi. Kira dia lihat nilai apa yang telah dia langgar. Permainan kelas apa kira-kira kelas yang dilanggar. Ketertiban. Nanti jawab sekarang dia di kelas sudah ada dia di kelas tuh. Pak. Sekarang lihat apa yang telah dia langgar, nilai kebaikan, berjalan apa, atau dia kena nilai ketertiban Pak. Sekarang dia sudah tahu bahwa dia telah langgar nilai ketertiban. Sekarang apakah ada nilai untuk mengulangi atau memperbaiki terhadap tindakan dia salah tadi? Ya Pak, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tidak akan dalam orang dalam kelas, saya tidak akan kalau itu maksudnya sekarang tidak bisa benar bilang untuk pelanggaran anak yang terjadi langsung kita hubungan dengan keyakinan dan cara dan kita resi bagaimana paham? Jadi saya harapkan apapun kalau kasus setelah seperti
3 tahap tadi. Ya. Dia yang terakhir kan dia menyadari kesalahannya dan dia cari bagaimana cara dia supaya mengatasi masalah di tadi. Seperti tadi yang terlambat tadi, dia akan menghidupkan alarm misalnya. Ya. Terus apa tindak lain, dia akan meminta maaf kepada guru piket, atau misalnya kalau juga kelahi dia akan minta maaf kepada teman-temannya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira masuk ke apa yang disampaikan ini, kira-kira bisa mengerti, dipahami? Bisa? Ada pertanyaan? Boleh. Boleh Bapak Ibu, boleh dibuat seperti ini, hanya nilai kebajikan meja saja, ditulis, disiplin. Nanti kan kalau anak melanggar pasti tahu ya, pelanggar disiplin apa saja yang akan dibuat. Nanti kan kita kan mesti menguraikan. Jadi kan dengan apa usulan kata-kata mereka kita tahu. Misalnya suasana belajar yang sama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Berarti dia tahu nih. Berarti nilai kebajikan atau kesepakatan yang mereka langgar, misalnya seandainya dia tidak masuk waktu keluar, dia tepat waktu masuk keluar, berarti melanggar disiplin. Masuklah kalau dia kita panggil. Misal kau dah sering ya, dengan cara tadi, cara metode segitiga restitusi. Bukan? Jadi poin-poin saja boleh, atau macam seperti ini tadi. Mungkin kalau panjang kita menulisnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian disiplin misalnya, tidak terlalu boleh buat kalian dulu. Walaupun disalah, tapi dia tidak ada rasa tertekan ya, di dalam dirinya, sehingga dia timbul untuk memperbaiki kesalahannya, timbul dari dalam dirinya tanpa adanya iming-iming hadiah. Ada kan kalau ada 5 posisi kontrol kan, ya kan ada.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Urip Dharma Saputra SPD selaku pengawas praktek calon guru angkatan 10. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SDN 16 Ketapauan. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di ruang kita ini, kita bisa berkumpul di dalam ruang ini dalam rangka kegiatan pendampingan individual visi dan pembuatan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini merupakan tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 lulusan dari 19 Ketapauan Kabupaten Sabah. Yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak pengawas praktek Bapak Urip yang bisa hadir dalam kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan beliau bisa sampai selesai mengikuti kegiatan kita ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa hadir untuk kegiatan pelaksanaan pembuatan visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana kita bersama-sama belajar membuat visi sekolah dari yang sudah ada, bagaimana mungkin kita ada perubahan mengganti ke visi yang baru. Itu saja ya. Saya sebenarnya ada satu sekolah, namun karena sekolah langsungkan sekalian saja memberikan sambutan, dan mudah-mudahan saya sebagai atasan dari 19 Ketapauan ini menghimbau kepada Bapak Ibu guru agar kiranya jangan takut nanti kalau ada penerimaan atau untuk calon guru penggerak nanti, mungkin yang akan ke-12 nanti ya, akan 11 dan keluar semuanya. Saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengikuti tes lah untuk penjaringan guru penggerak angkatan ke-12. Yang kita harapkan dahulunya Pak Ali Jana kan dari 19, beliau telah lulus dari SD 16 sebagai calon penggerak, namun karena beliau diminta dipromosikan menjadi kepala sekolah, maka saya merasa kehilangan lagi. Padahal saya dah butuh dapat satu orang guru penggerak. Mungkin dengan adanya beliau kan bisa menambah saya, membantu saya untuk membantu kemajuan pendidikan di sekolah SD 16 Ketapauan. Dan mudah-mudahan ke depannya dengan Bapak Ibu ikut mendaftar nanti bisa membantu saya juga sampai lulus, misalnya ikut sama-sama membantu mengembangkan, memajukan pendidikan pada khususnya di sekolah SD 16 Ketapauan. Oke, Bapak Ibu guru, inilah nama-nama pengajar praktik saya yang tadi saya katakan di Pak Urip Dharma Saputra. Beliau dari SMA 1 Rumahan, jauh beliau datang ke sini ya. Kadang-kadang beliau sebentar lagi pergi akan ke Denpasar. Jadi mereka beliau ini sekalian membuka cara untuk pembuatan visi kita untuk sekolah dan wisatawan. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya beri kesempatan kepada Pak Urip Dharma Saputra untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka. Jadi wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita semua dapat berkumpul tentu kalau ada satu hadirat dijukan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran saya di sini untuk
untuk mendampingi jenisnya adalah pernah mengajar Pak Suwadi sebenarnya bukan sebagai pengawas, bukan sebagai pendamping, kami lebih ke teman belajar. Namun kedatangan saya di sini untuk memastikan bahwa bukan visi dan misi dan pembinaan anak kebutuhan, apalagi sekarang untuk membantu ibu mereka, tentu misi dan misinya harus sesuai dengan kurikulum mereka. Diharapkan Pak Suwadi nanti menyusun visi dan misi. Mungkin hari ini kita bisa kita lihat dari orang untuk memastikan bahwa kegiatan pembentukan visi dan misi maupun pengangkatan perubahan akan dilaksanakan pada setidaknya kenaikan tahun ya Pak, susun dan sebagainya. Dalam hal ini silakan Bapak lanjutkan seandainya kita perubahan saya ini akan kembali pasar supaya besok saya kesini lagi ke SMA 2 ini luar biasa. Dan saya doakan semoga juga sehat dan Bapak Ibu semua selalu sehat. Mungkin ini saja dari saya. Selebihnya akan saya serahkan kepada Pak Suwadi teknisnya seperti apa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekaligus langkah-langkah dalam pembuatan visi kita pertama adalah dengan menggunakan industri administratif. Industri administratif adalah pendekatan manajemen perubahan yang berarti dan berbasis kekuatan ia menggunakan prinsip utama teknologi kognitif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengintegrasi yang terbaik dengan sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dalam pembuatan tahapan bagja dari kuliah administratif pertama disingkat dengan bagja. Bagja itu B-nya buat pertanyaan utama. Kedua, A-nya ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. G-nya jabat rencana. A-nya atur eksekusi. Dalam sebuah pertanyaan pertama kita diharapkan menentukan arah integrasi kekuatan potensi atau peluang dari tujuan atau pertanyaan yang mengintegrasi perubahan, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan untuk menggunakan bentuk serta masing yang intensitas. Ambil pelajaran merupakan tahapan menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan potensi peluang lewat integrasi atau penyelidikan, mengidentifikasi, mengagregasi yang terbaik dari apa yang telah ada untuk menemukan inti positif serta pertanyaan juga dengan hati-hati dan tindakan positif. Menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data di kelompok kecil atau besar atau survei individu maupun mungkin seluruhnya. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi itu harapan yang akan kita inginkan dalam visi nanti ya. Merupakan tahapan penyusunan visi kolektif di mana ini inisiatif wujud membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimuncul dari contoh yang telah menghubungi dari masa lalu yang positif. Terus mengalokasikan kesempatan untuk profesi bersama, bukti usut kapan di masa dan siapa saja ya. Jabatan rencana bagja C-nya merupakan tahapan identifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera dan langkah berani yang akan
menggunakan keseluruhan pencapaian menyusun definisi kesuksesan atau tujuan capaian luaran, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masalah yang positif dan potensial. Ayat terakhir, atur eksekusi. Merupakan tahapan untuk menentukan siapa yang berperan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menjelaskan interaksi setiap orang untuk terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan kreasi masa depan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar administratif yang berkelanjutan, mendesain jalur aplikasi dan teknologi rutinitas, misalnya protokol atau SOP, rutinitas, knowledge, manajemen, motorik, evaluasi dan refleksi. Ya. Nah ini ya, kita sudah membuat suatu visi terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi, peduli sesuai profil pelajar Pancasila. Gimana kita Bapak Ibu? Visi kita ini 3 cocok tak nih? Ya. Peduli sesuai beriman dan bertakwa, berprestasi, sesuai dengan proses Pancasila. Oke ya. Bagaimana sampai proses terjadinya pembuatan visi tadi? Ya. Adapun tahapannya adalah tahapannya tadi berdasarkan perubahan diri. Ya. Pertama kita berpertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan peserta didik agar beriman dan bertanggung jawab kita? Pertama, tindakan kita adalah mengajak rekan-rekan guru lainnya untuk berkolaborasi dan bermampu untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mengadakan kebiasaan setiap pagi untuk baca doa dalam sholat, mengadakan pembacaan surah Yasin setiap kali. Ini tindakan kita. Ya. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan kedua, pertanyaan apa pertanyaan kedua untuk ambil pelajaran? Kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan? Kompetisi apa yang saya miliki untuk dapat mewujudkan sesuatu yang bahwa siapa saja yang telah memiliki kompetisi tersebut? Tindakannya adalah membuat catatan aktivitas yang dapat dilakukan berdasarkan observasi dan referensi. Melakukan acara dan guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, rekan guru dan tenaga pendidik. Ya. Terus gali mimpi. Gali mimpi buat pertanyaannya adalah apa saja hal yang bisa saya lakukan setelah mewujudkan sesuai yang beriman dan bertakwa kepada saya. Apa tindakan kita Bapak Ibu? Yaitu membuat gambaran diri dan suasana sekolah saat sudah terwujud adalah melakukan kebiasaan seperti berdoa sebelum aktivitas, menanamkan nilai-nilai itu seperti sifat sabar, kesetiaan, rendah hati, penyayang dan keadilan dan lain-lain. Kemudian gambaran dana buat pertanyaan apa langkah pertama dapat saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Esa. Yang jawaban tindakan adalah melakukan dialog bersama rekan guru, tokoh agama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh Rinaldo, silakan masuk Rinaldo. Begini Pak, tadi ada pesan dari Pak Dani bahwa saya dipanggil Pak. Oh benar Rinaldo. Begini, Bapak lihat tadi Rinaldo dipanggil Pak Dani di halaman sekolah ketika upacara telah selesai. Benar Pak. Kira-kira Bapak ingin tahu ada masalah apa sehingga Rinaldo dipanggil Pak Dani? Saya terlambat masuk sekolah Pak. Oh terlambat.
Jadi melakukan itu hal yang biasa. Karena semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan perbuatan salah. Ya Pak, tapi saya takut dan malu Pak. Tidak apa-apa, tidak usah takut dan malu. Walaupun terlambat, tapi masih ada keinginan untuk masuk sekolah. Itu merupakan suatu kebaikan. Bapak bangga dengan Rinaldo. Kira-kira apa masalahnya sehingga Rinaldo datang terlambat? Begini Pak, Ronaldo sebenarnya datangnya tidak terlambat. Cuma Ronaldo tidak berani masuk ke halaman sekolah dan sembunyi di samping rumah depan sekolah. Karena Ronaldo terbawa topi dan dasi untuk perlengkapan upacara. Terus, mengapa Rinaldo sampai terlupa membawa topi dan nasi? Ronaldo bangunnya agak kesiangan Pak. Semalam nenek sakit mendadak dan dirawat di rumah sakit. Ronaldo ikut bersama ayah di rumah sakit sehingga tidurnya hanya sebentar. Jadi buru-buru pergi ke sekolah sehingga tidak ingat untuk membawa topi dan dasi. Kira perbuatan Rinaldo tadi sudah benar atau salah? Salah Pak, Rinaldo masih ingatkah tentang keyakinan kelas? masih Pak. Kira-kira nilai kebajikan apa yang Rinaldo langgar? Nilai disiplin dan mandiri Pak. Bagus, berarti Rinaldo paham tentang nilai kebajikan yang dilanggar. Apa rencana Rinaldo yang akan dilakukan selanjutnya? Saya minta maaf dengan Pak Dani. Tidak akan melakukan kesalahan lagi. Saya akan selalu bangun lebih awal lagi bila perlu menggunakan alarm dan tidak akan tidur larut malam. Bagus, kalau Rinaldo sudah ada niat untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga Rinaldo akan menjadi orang seperti apa? Menjadi orang disiplin dan mandiri Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti sudah ada niat baik dari Rinaldo untuk memperbaiki kesalahan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Silakan Rinaldo kembali ke kelasnya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Rinaldo. Assalamualaikum Pak. Bapak memanggil saya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Mari silakan duduk ya. Ini Rian, tadi Bapak mendapat laporan dari guru IKF bahwa Rian ikut-ikutan bermain bola bersama teman-teman di kelas pada saat jam pelajaran. Rian tahukah bermain bola dalam kelas itu melanggar tata tertib sekolah? Ya Pak, maaf saya tadi cuma ikut-ikutan. Bapak mengerti Rian. Melakukan salah itu hal yang biasa bagi manusia, tidak luput daripada kesalahan. Betul kan? Kadang-kadang kita memang mudah terbawa suasana, apalagi anak seumurian. Ya. Bapak juga dulunya senang main bola seperti dia. Lantas apa yang ketika dia dan teman-temannya bermain di dalam kelas? Saya ikut bermain bola dalam kelas juga. Oh begitu. Kamu langsung ikut bermain tanpa memikirkan resikonya. Terus bola itu kamu dapat dari mana? Dari adikku sempat kami tidak perlu kami bermain di dalam kelas. Ian masih ingatkah keyakinan kelas yang telah disepakati? Ingat Pak, Kira-kira nilai kebajikan apa yang Ian langgar? disiplin Pak. Bagus, Ian sekarang sudah mengerti. Lantas sebaiknya apa tindakan atau perbuatan yang akan dia lakukan supaya tidak terulang lagi? Pertama, Rian minta maaf dengan guru cek lantas saya bisa lebih hati-hati dengan tidak mengulangi lagi mengingatkan teman-teman lain juga. Itu ide yang bagus, Rian. Terima kasih Pak. Sama-sama, Rian. Bapak yakin Rian pasti akan bisa lebih baik lagi. Ayo kembali ke kelasnya dan terus belajar dengan semangat. Baik Pak, saya akan lebih berhati-hati lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terus lagi. Ketika saya melakukan kesalahan yaitu terlambat masuk sekolah, saya dipanggil oleh Bapak Suhardi ke ruangannya. Saya tidak dimarahi atau dihukum. Pak Suhardi hanya ingin mengetahui apa alasan Rinaldi terlambat masuk sekolah. Alhamdulillah Pak Suhardi menerima dan melakukan jasa. Saya akhirnya Rinaldi diajak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan tetap menjaga keselamatan kelas yang telah dibuat bersama. Terima kasih Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Saya siswa SD Negeri 16 Delta Pawan kelas 5A. Saya sangat senang sekali ketika saya melakukan kesalahan yaitu bermain bola di dalam kelas. Terus dipanggil oleh Pak Suhardi. Kekurangannya saya tidak dimarahi atau dihukum. Pak Suhardi ingin mengetahui apa alasan Rian bermain bola di dalam kelas. Alhamdulillah Pak Suhardi menerima dan mengerti penjelasan saya. Akhirnya Rian diajak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan tetap menjaga kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Terima kasih Pak Suhardi.